Baik, kembali lagi dengan saya Ega Juniarta dengan Market 053. Di sini saya akan melanjutkan video dari pembuatan tikungan FJ dan super elevasi. Di sini selanjutnya itu kita akan membuat titik foto vertikal. Untuk membuat titik foto vertikal, pertama kita klik profile, habis itu create surface profile. Selanjutnya kita pilih kontur, kita add, dan ubah jadi static, drawing profile view. Selanjutnya kita bisa next. Habis itu kita bisa create profile view. Setelah muncul seperti ini, kita akan membuat titik foto vertikalnya. Saya klik XL, V, kita sejajarkan terlebih dahulu. Maaf, agak lag sedikit. Untuk pembuatan titik foto vertikal, kita bisa menggunakan garis yang ini, atau di bagian tengah-tengah super elevasi, tergantung dengan profil kalian sendiri. Jika profil kalian bisa memungkinkan untuk galian timbunan itu sama, bisa digunakan. Jadi di profil saya ini tidak memungkinkan untuk menggunakan galian dan timbunan itu sama, dan belum tentu hasil galian tanah itu bisa digunakan untuk timbunan, tergantung kondisi tanah. Baik, selanjutnya kita akan membuat titik potongnya. Kita klik profil tertentu, dan kita klik bagian di sini. Ini kita bisa namakan profile AV. Desain kriteria kita diamkan, habis itu OK. Nah, kita pilih draw tangents. Kita cari pojok-pojok yang di sini. Baik, selanjutnya ini harus datar. Kita sini. Karena ini melebihi cepat elevasi maksimum saya, yaitu 6%, maka saya bisa menurunkannya. Kita asumsikan atau bisa dengan cara coba-coba. Dan di sini saya akan membuat tipenya itu yaitu cembung dan cekung. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk menginput data itu, untuk menentukan elevasi ini kita bisa menggunakan dim. Kita bisa klik dim. Contoh misalnya di sini. Nah, di sini kan kita tidak tahu ukurannya. Di 104 ini berapa ke 105 ini. Kita bisa dim. Nah, kita cari ke sini. Cari samping. Nah, untuk bagian ini merupakan 104,88 sebelum naik ke 105. Baik, langkah selanjutnya saya akan input datanya terlebih dahulu. Baik, setelah seperti ini, selanjutnya untuk panjang kritis di sini saya menggunakan speed reduction yaitu 15, sehingga diperoleh cek panjang kritisnya itu oke semua. Dan selanjutnya diperoleh jenisnya itu cembung dan cekung dengan
cembungnya itu yaitu 2,179 dan cekungnya itu 0,4466. Ini kita akan menentukan lengkung vertikal. Untuk menentukan lengkung vertikal di sini saya menggunakan kecepatan 60 dengan A persennya 2,179. Nah, dan untuk menentukan K itu kita bisa menggunakan tabel stop side distance ya ini. Untuk kecepatan 60 bisa digunakan S nya itu 85 dan K nya itu 11. Dan untuk passing side distance ini menggunakan 60 kecepatannya dan S nya itu diperoleh 180 dan K nya itu adalah 38. Dan untuk panjang cekungnya itu ini rumusnya, dan menentukan K nya itu dalam tabel dengan kecepatan 60 itu diperoleh S nya itu 85 dan K nya itu adalah 18. Sehingga untuk LV design diperoleh untuk cembung itu 83 dan untuk cekung itu 9. Kita kembali Civil 3D, ini kita rubah, bisa klik. Ini kita bisa klik, misalnya geometry editor, kita cari free vertical curve parabola. Ini kita masukkan angkanya 83 karena ini merupakan tipe cembung. Ini bagian sini kita bisa masukkan 9. Baik, setelah seperti ini kita bisa mendelete garis bantunya. Nah, seperti ini untuk penentuan titik purna vertikal. Nah, untuk memunculkan horizontal geometri kita bisa klik profilnya ini. Habis itu kita cari profile view properties. Kita bisa klik ini. Selanjutnya kita pilih horizontal geometri. Ini kita pilih geometri agar garisnya melengkung. Ini kita bisa add. Dan super elevasi juga kita bisa add dengan tanpa solder karena super elevasi kita soldernya kita tidak centang. Terus kita apply, oke. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita bisa munculkan yang mana bagian galian dan timbunan dengan cara klik profilnya, profile view properties kita klik, selanjutnya kita pilih heads, habis itu kita cut area-nya kita add sama fill area kita add, habis itu kita apply, oke. Nah, ini merupakan bagian galian yang merah dan yang hijau ini merupakan bagian timbunan. Selanjutnya kita akan membuat penampang melintang. Nah, untuk membuat penampang melintang kita bisa klik assembly, habis itu klik assembly. Selanjutnya kita pilih undivided crown road karena ini merupakan jalan tidak terbagi. Jadi kita pilih, kita bisa klik OK. Dan kita klik sembarang. Selanjutnya kita akan membuat lensnya atau lajurnya. Untuk lajur tidak terbagi itu kita bisa menggunakan lens super elevation AOR. Selanjutnya kita pilih ini untuk bagian right-nya. Karena di sini jalan saya satu lajur itu adalah 6 meter, di sini saya akan menggunakan 6 meter. Untuk ketebalan ini udah ada pada video saya sebelumnya untuk kriterianya. Setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa klik untuk bagian kanan dan bagian kirinya juga kita bisa klik. Kita cari left, so kita klik bagian sini. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan membuat solder atau bahunya. Kita klik solder extend all. Hanya untuk solder ini saya menggunakan setengah meter. Untuk kemiringannya sesuai dengan persyaratan pedomannya itu saya menggunakan 6% dan dialect loop ini saya nolkan karena saya akan menggunakan trotoar. Punya dialect width-nya saya ubah menjadi 0. Habis itu ini kita ubah menjadi 6%. Ya, ketebalan kita samakan. Seperti ini, selanjutnya kita bisa klik. Nah, ini untuk bagian kirinya kita bisa klik di bagian sini, dan untuk bagian kanan kita pilih right, saya klik bagian sini. Baik, selanjutnya kita akan membuat
Baik, selanjutnya kita akan membuat curve-nya. Untuk curve-nya pilih urban curve general, gutter general yang ini. Ya, kita pilih untuk subbase depth-nya itu kita 0 sesuai dengan tipe curve A2. Tentunya subbase-nya kita pilih 6%. Selanjutnya untuk dimensinya ini kita bisa menggunakan bantuan dengan Civil 3D yaitu webnya, ukuran dimensi A untuk curve tipe A2 nya itu adalah 100. Ini 25. Sepuluh, 190, 350. Untuk keterangan A, B, C, D, E, F, G ini udah ada pada video saya sebelumnya berdasarkan sumber webnya itu. Soalnya ini bagian kanan, kita pilih, kita bisa klik bagian sini. Dan untuk left-nya atau kirinya kita bisa klik bagian sini. Langkah selanjutnya kita akan membuat trotoar. Untuk membuat trotoar kita bisa klik urban sidewalk. Di sini untuk trotoar minimum menurut SNI itu adalah 1,5, dan untuk slope-nya saya akan menggunakan 0% kemiringannya, dan untuk depth-nya atau ketebalannya saya menggunakan 10 cm. Untuk bagian right kita klik bagian di sini. Baik, setelah seperti ini selanjutnya saya akan membuat drainase. Kita bisa cari drainage pipe. Untuk munculkan drainage pipe karena di sini tidak ada, kita bisa klik ulang. Kita klik, selanjutnya kita pilih bagian di bawah ini, kita cari drainage pipe dan kita pilih channel. Karena saya akan menggunakan drainase yang berbentuk U. Jadi untuk kedalaman saya menggunakan 1 meter. Sorry, 1 meter. Saya menggunakan 1,3. Dan untuk size slope-nya saya nolkan. Sorry. Landing depth untuk ketebalan saya menggunakan 10 cm. Dan untuk left extensionnya ini kita bisa menggunakan ini 100, dan ini untuk abang pengamannya bagian leftnya kita bisa menggunakan 1 meter abang pengamannya. Ini bisa kita 1000 agar lurus garisnya. Jadi ini bisa nolkan, dan ini juga kita nolkan, dan ini juga 1000. Setelah seperti ini selanjutnya kita bisa klik bagian sini. Ntar kita move. Ya, untuk bagian kanannya yang ini 1 meter untuk ambang pengamannya, yang ini 100, yang ini kita nolkan, yang ini juga kita nolkan. Nah, setelah ini selanjutnya kita klik bagian kanannya. Setelah muncul seperti ini selanjutnya kita bisa move. Nah, cara klik M, ketik M, kita move keluar bagiannya dapatkan di sini, dan ini juga kita akan move. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat pagar pengaman. Untuk membuat pagar pengaman sendiri, baik, langkah selanjutnya kita akan membuat pagar pengaman atau namanya yaitu basic guardrail. Bisa klik basic guardrail, sebenarnya kita ini untuk bagian kanan, kita klik di bagian kanan juga, dan untuk bagian kiri kita pilih left. Nah, setelah seperti ini selanjutnya kita akan membuat dialog. Untuk membuat dialog cukup mudah, kita klik dialog, selanjutnya pilih dialog general. Untuk bagian kiri kita klik di bagian kiri,
Dan untuk bagian kanan kita pilih right. Nah, setelah penampang bintang sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat koridor. Untuk membuat koridor, kita klik koridor. Selanjutnya kita bisa namakan koridor. Selanjutnya trase, pilih trase 1. Kita pilih profil AVI yang telah kita buat tadi. Untuk penampang bintang, kita pilih penampang bintang 1 yang telah kita buat tadi di assembly. Selanjutnya target surface-nya pilih kontur. Kita apply, reboot koridor. Kita oke. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat surface koridornya. Kita bisa klik yang ini, lalu kita tambahkan. Topnya kita centang, kita pilih boundaries, add automatical. Habis itu kita pilih dialect, habis itu kita apply. Rebuild koridor, oke. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat kontur baru. Kita bisa klik surface, habis itu create surface. Tentunya kita namakan kontur 2. Kita bisa klik OK. Pada kontur 2 kita paste koordinatnya dengan cara klik editnya ini. Selanjutnya kita paste surface, kita pilih kontur 1. Nah, setelah seperti ini, tentunya kita klik boundaries, habis itu kita add, kita pilih height. Oke, setelah kita oke, habis itu kita ketik S, habis itu enter lagi sekali. Selanjutnya kita pilih koridor 4, koridornya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita konturnya ini surface properties, kita no display agar tidak kelihatan kontur satunya. Kita apply. Oke. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat galian dan timbunannya. Untuk membuat galian dan timbunannya, kita bisa klik sample line terlebih dahulu. Habis itu kita enter. Kita pilih trase 1. Selanjutnya ini kita ubah menjadi finish ground semua. Ini kita buat menjadi XL collection name-nya. Oke. Selanjutnya kita akan buat bay range of section untuk galian setiap 20 meter. Nah, ini udah setiap 20 meter, kita klik OK. Jadi kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan compute material terlebih dahulu. Kita klik analyze, habis itu kita klik compute material. Ya, kita pilih OK. Yang ini kita ubah menjadi kontur, dan ini ubah menjadi koridor. Dan kita klik OK. Setelah compute material selesai, selanjutnya kita akan munculkan galian dan timbunannya. Untuk memunculkan galian dan timbunannya, kita bisa klik section view, habis itu create multiple view. Habis itu kita add materialnya, habis itu kita create section view. Kita munculkan di sini agar tidak tertimpa. Untuk yang tertimpa ini kita bisa move dengan cara blok semuanya dulu. Kita blok, kita move. Selanjutnya kita akan munculkan tabel galian dan timbunannya. Untuk munculkan tabel galian dan timbunannya, kita bisa klik analyze. Selanjutnya kita pilih total volume table. Selanjutnya ini udah sama pengaturannya, itu kita oke. Nah, kita klik. Nah, ini merupakan total volume table dimana cut sama fill-nya. Selanjutnya untuk mudahkan kalian membentuk Excel, bisa kalian klik volume report, habis itu klik OK. Nah, muncul seperti ini kalian bisa input di Excel untuk memudahkan perhitungan galian dan timbunan. Kembali lagi ke Civil 3D, maka selanjutnya kita akan munculkan tabel mass hole. Habis itu kita bisa create diagram, right click. Nah, ini merupakan diagram mass hole. Selanjutnya kita akan menampilkan perspektif pengemudi dengan cara klik analyze, habis itu kita pilih drive, ini kita enter, kita pilih profil AVI, selanjutnya kita OK. Nah, ini merupakan, kita close dulu. Nah, ini merupakan perspektif pengemudi dari tikungan FC saya. Kita apply. Untuk kecepatan kita bisa ubah, misalnya ini 100 agar cepat. Nah, ini merupakan
perspektif pengemudi dari jalan saya untuk tikungan FC. Kita close. Ini merupakan video tutorial tikungan FC sampai dengan perspektif pengemudi dari saya, GDK Juneta. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.